Film diawali dari skin sebuah boneka bernama Annabelle tahun 1968. Ya, film ini juga masih terkait namun bukan kelanjutan film Annabelle. Diceritakan sedikit bahwa awalnya seorang perawat kasihan ada arwah bocah yang meninggal. Karena suka dengan boneka yang dipunya, maka orang itu mengizinkan arwah anak yang meninggal itu merasuki boneka itu. Tetapi dalam perjalanannya, situasi memburuk. Boneka yang diletakkan di suatu tempat berpindah dengan sendirinya. Sampai suatu ketika diletakkan boneka itu mengacak-acak kamar dan mencoret dinding. Kemudian dibuang boneka itu ke tempat sampah. Namun tiba-tiba sudah kembali lagi di kamar mandi. Dan itulah kisah Annabelle yang ada di filmnya. Lalu Skin dilanjutkan ke sebuah konferensi pers. Di sana hadir dua orang pembicara suami istri. Bernama Ed Warren dan Lorraine. Banyak antusias dari pengunjung yang bertanya. Dari tahun 1960 Ed dan Lorraine dikenal sebagai peneliti hal gaib. Sedangkan Lorraine dianugerahi penglihatan gaib. Yah, memang film ini juga terinspirasi dari kisah nyata. Yap, inilah The Conjuring. Atau hidup dalam kekuasaan kegelapan. Skin diawali di Pulau Rode tahun 1971. Datang sebuah keluarga membeli sebuah rumah di tempat itu. Yang lain enjoy. Satu kakaknya yang agak tidak suka pindah ke tempat itu. Kemudian anjing bernama Sadie diajak pula. Tapi tidak mau dan tidak berani masuk. Kemudian April, salah satu anak, keluar ke dekat danau dan menemukan sebuah kotak musik. Lalu April balik ke rumah. Main petak umpet tepuk tangan. Kemudian sang ayah menemukan sebuah ruang bawah tanah. Anak-anak diarang turun dan akan diperiksa keesokan paginya oleh sang ayah. Di luar rumah Sadie menggonggong entah kenapa sambil melihat ke jendela mereka. Kemudian ayah dan ibu mereka hilih icik iwir. Ah, sudahlah. Keesokan paginya si ibu kakinya memar. Namun tidak dihiraukan. Menanyakan ke anak-anak bagaimana tidurnya. Tapi di kamar si kakak bau bangkai. Lalu si ibu melihat jam yang mati pas menunjukkan pukul 3.07. Dan dicari si ayah bernama Roger yang membersihkan ruang bawah tanah. Lalu si ibu bernama Caroline pergi ke dapur membuat kopi. Tapi juga melihat jam yang mati tepat pukul 3.07. Lalu salah satu anak ingin melihat anjingnya. Dan Roger pergi ke dapur ditunjukkan istrinya yang memar di tubuhnya. Tapi kemudian, yah, anak yang melihat anjingnya Sadie berteriak lalu Roger dan Caroline pun bergegas mengeceknya. Ternyata, Sadie mati. Kemudian kisah dilanjutkan ke Monroe di Connecticut, kediaman Ed Warren yang di awal tadi. Ada kedatangan seorang tamu. Ditunjukkan semua barang Ed disimpan. Dikatakan boleh dilihat. Tapi jangan disentuh. Semua sudah ada penghuninya dan dikutuk. Atau digunakan ritual pemujaan setan. Semuanya termasuk boneka-boneka juga. Ditanyakan juga. Gak bahaya Tea. Disampaikan setiap bulan ada datang pendeta datang memberkati. Jadi lebih aman di tempat Ed daripada berkeliaran di luar. Kalau dibakar juga wadahnya saja. Jadi biarkan jin tetap dalam botol. Yah, penasaran dengan boneka legenda Annabelle? Ditunjukkan boneka itu. Ada iblis yang kuat merasukinya. Kemudian anak Ed tiba-tiba masuk. Ditegur si anak. Jangan sentuh apapun.
Dan jangan sekali-kali masuk ruangan dalam keadaan apapun. Dilanjut ke rumah keluarga Roger dan Caroline. Jam menunjukkan tepat pukul 3.07. Salah satu anak diganggu. Tiba-tiba. Yah. Ditarik kakinya oleh setan. Melihat Nancy masih tidur, Christine ketakutan. Lalu dilihatlah di kolong tempat tidur juga tidak ada apa-apa. Dilihatlah pintu yang terbuka, di balik pintu Christine melihat ada sesuatu. Dia ketakutan. Memanggil Nancy. Nancy pun bangun dan menanyakan, apa ada sesuatu? Kembali Christine menanyakan apakah Nancy melihatnya di balik pintu. Nancy menjawab tidak melihat siapapun. Dikatakan dia tepat berdiri di belakang Nancy. Kemudian, ya, pintu tiba-tiba tertutup. Nancy berteriak, sehingga ortunya datang. Dan saudara-saudaranya. Diceritakan oleh Christine bahwa ada yang menarik kakinya saat tidur. Ada seseorang di balik pintu. Dan orang itu ingin keluarganya mati. Kemudian di suatu malam ayahnya sedang lembur. Ada sesuatu. Terbangun dia dari ruang kerjanya. Kemudian dicek di ruangan. Dan jendela tidak tertutup. Dicek di ruangan. Di tangga ada Andrea. Menyampaikan kalau Nancy tidur sambil berjalan lagi. Sudah lama tidak begitu. Keesokan paginya diceritakan ke istrinya. Dan istrinya ada luka memar lagi. Menyuruh cari dokter. Kemudian dicari keluar. Di depan rumah Roger mendapati burung dara sekarat mati di dekat rumahnya. Lalu anak-anak diantar ke depan rumah dijemput bis sekolah. Caroline kembali menemani April yang belum sekolah. April bicara dengan seseorang tapi gak tahu siapa. Ibu menanyakannya. Katanya habis lihat mainan kotak musik akan keluar di balik cermin. Yah, temannya itu. Namanya Rory. Ternyata tidak muncul dan April ngageti ibunya. Lalu mereka main petak umpet tepuk tangan. Kemudian bertepuk tangan diikuti sampai suatu ruangan. Ada lemari terbuka. Dan tidak tahu siapa yang menepuk tangan. Tiba-tiba anaknya muncul dari belakangnya, bukan suara tepukan tangan. Dan dijelaskan juga setelah itu juga Roger ada trayek seminggu ke Florida sehingga harus pulang pergi sampai larut malam. Beralih ke skin keluarga Ed. Anak istri dan ibunya sedang memberi makan ayam. Ed mau pergi tapi Lorraine tahu bukan untuk membeli sesuatu tapi Lorraine tahu suaminya bohong. Ed mengakui karena ada kasus di telepon pendeta. Lorraine ingin ikut tapi gak boleh Ed. Yaitu si alasannya gak mau terjadi apa-apa dengan Lorraine. Kalau Lorraine alasannya berdua disatukan untuk satu tujuan. Mereka datang ke sebuah rumah. Ternyata tidak ada hantu dan hanya papan kayu yang bergesekan. Kembali ke rumah keluarga Roger dan Caroline. Diperlihatkan Caroline yang memar-memar badannya akibat ulah hantu. Kemudian Caroline mendengar sesuatu dikira anak-anak belum tidur.
Ternyata dicek anak-anak sudah pada tidur. Dan tiba-tiba, barang-barang jatuh. Ditengoklah ke bawah. Ada suara. Diintipnya pelan-pelan. Ternyata suara dari ruang bawah tanah. Pintunya terbuka lalu Caroline melihat ke bawah dan turun. Malah Caroline mengancam akan menutup pintu. Tapi kemudian, turunnya terjatuh sih. Yah, Caroline malah yang terkunci sendiri. Di balik pintu di ruang bawah tanah. Ternyata, ada bola menggelinding. Diajaknya bermain Caroline dengan hantu itu sepertinya. Tapi tidak mau. Lari dan lampu ruang bawah tanah meledak sendiri. Saat menyalakan korek, ada yang menepuk tangan di sampingnya di balik kegelapan. Skin kemudian berlanjut ke kamar sang kakak tertua. Karena melihat adiknya tidur sambil berjalan membenturkan kepalanya ke lemari. Maka sang kakak mengajaknya tidur bersama. Merebahkan di kasur. Tapi sang kakak kembali ke lemari. Karena masih terdengar sesuatu di lemari dan kakak penasaran mengecek. Dan dibuka lemari. Setelah dibuka kakak menoleh ke belakang. Dan sang kakak melihat adiknya di kasur melotot melihat lemari. Lalu tiba-tiba. Jeng 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 jeng. Mendengar teriakan sang kakak. Kebetulan ayahnya pulang ke rumah dan langsung mengeceknya. Saat ayahnya tiba di kamar, semua menangis ketakutan. Menanyakan ke semuanya ada apa. Terlihat rumah dengan lampu terbatas yang remang-remang. Lihat saja sudah samun sih. Samun itu angker. Lalu Skin dilanjutkan ke Ed dan Lorraine di Universitas Massachusetts Western Wakefield. Mempresentasikan definisi takut. Disebabkan bisa ada bahaya mendekat. Baik gangguan roh dan sebagainya. Lalu dijelaskan juga ada orang kesurupan. Lulusan SD tapi setelah dirasuki bisa bahasa kuno. Setelah dibacakan surat-surat, keluar salib dari tubuhnya. Sesi tanya jawab pun ramai. Dikatakan juga bukan mereka yang melakukan pengusiran setan. Tapi pendeta. Mereka gak berwenang. Hanya sebatas membantu. Kemudian sebelum pulang dan saat berkemas hendak masuk mobil. Tiba-tiba Ed dan Caroline didatangi oleh Caroline. Dia memohon untuk melihat rumahnya. Dia sekeluarga ketakutan. Anak-anak apalagi. Ada makhluk yang mau menyakiti keluarganya. Sempat akan menolak tapi akhirnya Ed dan Lorraine bersedia. Khususnya Lorraine mau membantu. Akhirnya mereka menuju ke rumah Caroline. Disambut dengan hangat. Tapi Lorraine sudah merasakan hal tidak baik di rumahnya. Mereka dipersilahkan masuk. Diperkenalkan semua anggota keluarganya dan anak-anaknya. Dijelaskan bahwa mereka semua tidur di ruang tamu karena takut. Situasi semakin parah. Ada bau bangkai. Dijelaskan itu ada setan. Ada suara-suara ketukan 3 kali. Dijelaskan itu penghinaan kepada Allah. Ditunjukkan lemari yang ada hantunya. Kemudian di ruang bawah tanah Lorraine merasakan sesuatu. Dikatakan telah terjadi sesuatu yang mengerikan di tempat itu. Disangkal juga oleh Caroline memarnya tidak ada hubungannya dengan ini. Selanjutnya, Ed mewawancarai Caroline. Di sisi lain April ditanyai oleh Lorraine. Siapa yang tinggal di rumah ini? Mungkin ada hal buruk terjadi kepada temannya Rory. Ditunjukkan kotak musik. Jika dilihat dari kaca akan muncul Rory. Tapi tidak terlihat. Kemudian Lorraine pergi ke danau di seberang rumah. Di bawah pohon sambil menoleh ke belakang. Lorraine melihat orang digantung di pohon. Dijelaskan kepada Ed. Bahwa Ed berdiri tepat di bawahnya. Dijelaskan pula oleh Lorraine. Bahwa ada yang menempel di punggung Caroline. Dan dayangan hitam di belakang anak-anak.
Kemanapun pergi akan ikut. Banyak hantu atau roh di rumahnya. Yang bahaya roh itu penuh kebencian. Dan kedatangan Ed dan Lorraine merupakan ancaman bagi mereka. Pasti gangguan akan semakin getol. Skin kembali ke rumah Ed dan Lorraine. Mereka bertemu anaknya yaitu Judy. Judy kangen ortunya. Lalu diberikan kepada ibunya kalung yang dibelinya dari sekolah. Ed dan Lorraine ingin mendengar wawancara dengan Caroline. Tapi semua percakapan Caroline tidak ada yang terekam sama sekali. Semua percakapan Caroline yang direkam tidak ada suaranya. Hilang tanpa suara. Kosong. Sampai akhir. Ditanyakan kepada Lorraine bahwa banyak yang ditemukan dari histori rumah. Tak heran mereka mengalami itu. Dibangun 1863 oleh Judson Sherman. Menikah dengan Bathsheba inilah iblisnya. Karena dituduh santet dan penyerangan, gagalkan penghakiman. Setelah Bathsheba menikah dengan Judson punya bayi. Tapi saat berumur 7 hari Judson mengorbankan dan membakarnya. Kemudian dia pergi ke pohon dekat dermaga. Menyatakan cintanya pada setan. Astagfirullah. Naudzubillahi. Ya itulah dia. Mengutuk siapa saja yang mengambil lahannya. Setelah itu dia gantung diri. Matinya pukul 3.07 sesuai dengan jam-jam yang mati di rumah Roger. Dijelaskan juga tahun 30-an ada yang bernama Walker punya anak bernama Rory hilang di hutan. Setelah ibunya bunuh diri di ruang bawah tanah. Awalnya lahan itu 200 hektar kemudian dibagi dan dijual. Ada yang tenggelam di danau. Pembantu di situ bunuh diri juga. Ia gak bunuh diri juga sih karena dipengaruhi oleh hantu itu. Siapa saja yang dianggap mengambil lahannya akan mengalami kejadian itu. Ya pas pukul 3.07. Skin dilanjutkan Ed dan Lorraine beserta tim dan pak polisi menuju ke rumah Roger untuk membawa bukti supaya bisa dilakukan pengusiran setan. Tentu dengan persiapan. Setibanya di rumah Roger bersama tim mereka menyiapkan peralatan juga Hamilton salah satu krunya. Saat persiapan itu datang juga Opsir Brett nama pak polisinya yang katanya tak percaya hantu. Kemudian tim menyiapkan peralatan. Dari kamera di tiap sudut ruangan. Kamar, dan tempat-tempat tertentu yang ada hantunya. Ditanyakan juga Chevy di gudangnya. Katanya Roger hanya butuh karbu baru. Lalu disiapkan termostat. Jika ada perubahan suhu, kamera otomatis menyala mengambil gambar. Dipasang di bawah pohon juga karena di bawah pohon itu penyihir bunuh diri. Diceritakan sejarah rumah dulu ada ibu membunuh anaknya. Karena dianggap bukan anak. Untuk menentang Tuhan. Diakini angkat derajat di mata setan. Ditunjukkan Caroline foto kebersamaan mereka dengan keluarga mereka di pantai. Tim Ed juga menunjukkan sesuatu pada anaknya senter UV. Bisa melihat jejak yang gak bisa dilihat mata telanjang. Kemudian mereka saling senyum icik-iwir. Lalu Ed datang. Ganggu aja nih. Lalu dilanjutkan tes cek Sun. Cek apa ada yang janggal atau tidak tapi sementara semua aman. Botolnya isi air suci yang akan membuat mereka kesal. Ada pintu terbuka ternyata Opsir yang selesai beol. Lalu Ed turun ke ruang bawah tanah merekam. Bersama Lorraine. Dan Opsir Brett. Tiba-tiba Lorraine mau muntah. Lorraine bilang ada sesuatu yang terjadi di ruang bawah tanah.
Ada yang lewat lalu hilang. Tapi tidak ada apa-apa sehingga mereka kembali ke atas. Saat naik sebelum sampai atas, tiba-tiba piano berbunyi. Sementara Hamilton dan Opsir Brett bercakap sambil ngopi. Opsir belum percaya dan hanya didorong angin menurutnya. Dan sudah lewat 3:08 tapi tidak terjadi apa-apa. Paginya mereka sarapan bersama. Roger mau keluar ajak Caroline tapi Caroline ingin istirahat. Lorraine dan Ed berjaga. Kemudian saat Lorraine cuci-cuci, ya ciuman sama Ed. Tiba-tiba angin datang. Awan hitam mendung datang. Pertanda apakah itu? Kain terbang tapi menyangkut di sebelah Lorraine ternyata ada sesosok makhluk. Terus kain dan makhluknya terbang ke atas jendela tempat Caroline tidur. Tiba-tiba, Lorraine melihat dari jendela sosok setan jahat di balik jendela. Lorraine langsung lari ke kamar Caroline. Tapi sudah terlambat. Si setan sudah merasuki dan memuntahkan ludahnya. Caroline kerasukan. Pintu terkunci tidak bisa dibuka. Tapi Caroline keluar dalam keadaan sudah kerasukan. Roger dan anak-anak datang. Roger melihat Ed memperbaiki CV-nya. Roger berterima kasih kepada Ed karena mau datang tetapi Ed menjelaskan jika yang bersedia adalah istrinya bukan dia. Ed tidak mau karena jika Lorraine melihat sesuatu dia ikut-ikut terlibat juga. Itulah alasan Ed tidak setuju. Lanjut ke malam harinya mereka semua berjaga. Ed, Lorraine dan keluarga Roger berkumpul. Opsir Brett berjaga ngopi sama Hamilton mengawasi rekaman kamera. Lalu kopi habis. Opsir Brett mengambil kopi ke dapur. Saat mengambil kopi, Opsir melihat sesuatu mencurigakan di luar karena kursi goyang bergoyang sendiri. Setelah dicek tidak ada apa-apa. Tapi setelah menutup pintu, di ruang sebelah pintu, kemudian tiba-tiba, Opsir melihat seorang wanita berpakaian pembantu. Ternyata, yah, hantu pembantu yang bunuh diri. Yang dulunya disiksa oleh hantu jahat Bathsheba. Kemudian Cindy lewat naik ke atas. Tapi kamera menangkap sesuatu. Berarti Cindy ada yang mengikuti. Kemudian Cindy naik ke kamar yang ada lemarinya. Tiba-tiba Cindy hilang entah kemana. Dilihat dengan senter sinar UV. Kemudian ditemukan jejak masuk lemari. Dan ternyata di belakang lemari ada pintu rahasia. Cindy pun ditemukan. Akhirnya, lalu ditunjukkan oleh April bahwa tempat itu merupakan tempat persembunyian Rory ketika ketakutan. Ada tempat kotak musik yang hilang dari tempatnya dan tali untuk gantung diri. Lalu saat menaruh kotak musik, Lorraine jatuh ke ruang bawah tanah. Lalu diputarlah kotak musik supaya dapat melihat hantunya. Tiba-tiba, yah ketemu hantu baiknya. Dikatakan hantu jahat yang membuat ibu itu membunuh anaknya. Dikatakan bahwa hantu jahat merasuki ibu supaya membunuh anaknya.
Tiba-tiba hantu itu datang. Kalung Lorraine yang ada foto anak Lorraine tersangkut di lorong ruang bawah tanah. Lorraine lari ke atas disampaikan apa yang hantu baik sampaikan. Lalu tiba-tiba, rambut Nancy tiba-tiba naik ke atas seperti kesetrum. Dan kemudian, Nancy terseret rambutnya ke sana kemari. Kiri kanan kulihat saja. Yaitu dia direkam. Lalu video akan diserahkan ke Pastor Gordon. Supaya terhubung gereja dan saat Ed kembali akan melakukan pengusiran setan. Kemudian Lorraine ke danau dan melihat bayangan anaknya di air. Lorraine langsung berlari menelpon rumah. Untuk mengecek keadaan Judy. Tapi yaitu tidak terjadi apa-apa. Sementara keluarga Roger ditidurkan di motel dan keadaan Caroline diam saja. Di sisi lain Ed dan Lorraine ke pendeta untuk minta persetujuan pengusiran setan. Ditunjukkan bukti-buktinya. Cukup rumit karena anaknya gak dibaptis. Bukan jemaat gereja. Tapi diusahakan semampunya oleh pastor. Nanti dikabari. Lalu diperlihatkan Judy anak Lorraine yang sedang tidur dan kalung yang tergantung bergoyang-doyang sendiri. Judy memanggil ayah dan ibunya. Dicari ke ruangan mereka tidak ada. Kemudian turun ke lantai bawah. Pintu ruang yang berisi barang mistis terbuka. Judy hanya melihat dari luar pintu. Melihat ke dalam. Dan ternyata boneka Annabelle tidak ada di tempatnya. Saat Judy mau kembali ke atas tiba-tiba lampu mati dan bayangan hitam mengejarnya. Judy kemudian masuk ruangan ditutup pintunya sampai digedor-gedor. Lampu tiba-tiba mati. Tapi ternyata di dalam sudah ada si hantu jahat Bathsheba duduk memangku boneka Annabelle di kursi goyang. Nah loh. Mamam. Pintu tertutup tiba-tiba. Judy G bisa keluar. Saat menoleh hantu dan boneka sudah hilang. Kebetulan Ed dan Lorraine pulang. Judy berteriak meminta tolong ke neneknya. Meminta membuka pintu. Tapi pintu terkunci. Lalu kemudian, kursi bergerak sedikit perlahan. Judy terus meminta tolong. Nah, saat Ed berhasil membuka pintu, Ed langsung menarik dan memeluk anaknya. Hampir. Untung mereka tepat waktu. Diceritakan oleh Judy kejadiannya. Dan Ed mengecek tapi ternyata boneka sudah kembali. Aman.
Skin dilanjutkan ke motel bahwa diberitahukan kalau Caroline si ibu dan Christine serta April anaknya pergi entah kemana. April tanya ke ibunya tapi diam saja. Ditelepon juga Ed dan Lorraine oleh Roger memberitahukan bahwa Caroline membawa anak-anaknya. Baunya seperti bangkai. Disusul mereka sudah pasti kembali ke rumah mungkin. Roger disuruh balik rumah. Ed dan Lorraine berdebat sedikit. Ed mau kehilangan Lorraine. Tapi Lorraine juga mau semua berakhir. Jadi akhirnya sama-sama mereka pergi. Sama Pak Polisi juga pastinya. Pintunya terkunci. Tiba-tiba langsung dor. Pak Polisi menembak pintunya. Di ruang bawah tanah. Ed dan Lorraine mendapati Caroline hampir membunuh anaknya dengan gunting. Dipegangi mereka. Dicegah. Christine berhasil dilepaskan. Caroline dipegangi. April ketakutan dan bersembunyi. Caroline diikat di sebuah kursi. Akan dibawa ke mobil untuk dilakukan pengusiran setan. April belum ketemu. Tapi saat keluar rumah, tubuh Caroline memar dan akan hancur. Caroline gak bisa keluar rumah. Kalau keluar maka akan dibunuh si hantu jahat Bathsheba. Caroline terseret masuk rumah lagi. Masuk ke ruang bawah tanah. Christine diberitahu supaya tetap di mobil sementara Drew akan mencari April. Opsir Ed, Lorraine dan hantu berjibaku. Si Opsir digigit. Ditutup mukanya oleh si Lorraine hantunya. Diikat si Caroline. Mau ditelepon pastor. Tapi jauh jaraknya. Akhirnya Ed melakukan pengusiran setan. Gak ada waktu. Gak ada ide lain juga. Akhirnya mereka semua setuju. Lorraine disuruh pergi tapi gak mau. Lorraine tetap bersikukuh gak mau. Buku doa diambil. Lalu dibaca. Sementara Drew masih mencari April. Banyak burung gagak berterbangan mengitari di sekitar rumah. Saat dibaca Caroline bergerak terus. Kemudian mereka disuruh menahannya. Sementara Ed baca doa. Keluar setannya wujud aslinya. Kursi Caroline terbang. Melayang. Muter nempel di atap. Kemudian kelihatan muka hantunya. Lalu Drew yang menemukan April berteriak sudah menemukan di bawah dapur. Dan tiba-tiba Caroline lepas kursi hancur dan menuju April yang bersembunyi. Tapi sebelum membunuh dengan gunting. Dibaca doa. Hantu kebingungan. Caroline dicegah Lorraine. Roger. Semua menguatkan dan membujuk Caroline. Caroline harus melawan. Semua berusaha meyakinkan supaya Caroline tidak melakukannya. Lalu Lorraine mengatakan untuk Caroline mengingat kebersamaan dengan anaknya di pantai. Ya kebahagiaan mereka. Lalu Caroline melepas April. Memuntahkan ludah si hantu. Dipanggillah ibu oleh si April. Di luar rumah. Caroline meminta maaf kepada April. Semua beres. Ditanya opsirnya sama Drew apakah angin melukai MU. Jawaban opsirnya sudah biasa menghadapi musuh. Ed dan Lorraine berciuman halah-halah-halah. Icik-iwir. Lalu April memberikan kalung Lorraine yang tersangkut dan ditemukan April. Ditelepon pastor. Diletakkanlah kotak musik sebagai koleksi Ed di ruangan khusus. Dibilangnya Vatikan setuju pengusiran setan. Katanya besok datang si pastor. Telat kemana aja. Namanya juga film. Akhir sebuah kata-kata dari Ed. Diakhiri oleh kotak musik yang terbuka dan berbunyi sendiri. Film pun berakhir. Subscribe, share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.